Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinar Perawat, dimana pada channel ini kita akan selalu berbagi informasi dan ilmu seputar keperawatan. Pada video kali ini kita akan berbagi dan belajar bersama mengenai contoh soal kasus ujian kompetensi perawat. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas yaitu manajemen keperawatan. Baik, sebelum kita mulai videonya, pembahasannya dan contoh soal ujiannya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan share kepada teman-teman agar mendapat manfaat. Dan jangan lupa untuk dukung channel Sinar Perawat dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kami upload. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, di mana seorang kepala ruangan memanggil dua orang stafnya yang sedang konflik. Kepala ruangan menyampaikan kepada perawat pelaksana, "Saya ingin kalian berdua terus bekerja dan sementara saya mengumpulkan informasi dan fakta yang ada. Kita akan tentukan pertemuan berikutnya." Di sini pertanyaannya, apakah strategi konflik yang telah diterapkan oleh kepala ruangan tersebut? A. Kompetisi, B. kompromi, C. kerjasama, D. akomodasi, dan E. menghindar. Nah, manakah menurut teman-teman jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor 1 ini? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu E, yaitu menghindar. Karena di sini kepala ruangan masih akan mengumpulkan informasi dan ditentukan pada pertemuan berikutnya untuk keputusannya. Jadi yang jawaban paling tepat yaitu E, menghindar. Oke, untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Kasusnya, seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam. Dari hasil pengajian pasien ketergantungan didapatkan data yaitu memerlukan perawatan 3-4 jam dalam sehari. Ambulasi dibantu, klien terpasang infus dan kateter dan perlu observasi TTV setiap 4 jam. Dan pertanyaannya, apakah derajat ketergantungan klien terhadap kebutuhan keperawatan berdasarkan kriteria Douglas? Jawabannya yaitu A. Safe care, B. Total care, C. Partial care, D. Minimal care, dan E. Intensive care. Nah, manakah jawaban yang paling tepat menurut teman-teman? Ya, di sini yang paling tepat sesuai kasus yaitu partial care, karena di sini pasien membutuhkan 3-4 jam perawatan dalam satu hari. Silakan untuk teman-teman lebih memperdalam lagi untuk membuka atau mengulas lagi materi mengenai derajat ketergantungan dari kebutuhan pasien, keperawatan pasien menurut Douglas. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kasusnya, seorang perawat yang bekerja di RS, beliau dinas pagi. Perawat tersebut menjelaskan secara singkat, jelas, dan lengkap tentang tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang sudah dilakukan, dan menyampaikan perkembangan pasien saat itu kepada perawat lainnya dengan tertulis dan lisan pada saat timbang terima. Pertanyaannya, apakah peran yang dilaksanakan oleh perawat tersebut dalam metode asuhan? A. Perawat primer, B. Perawat pelaksana, C. Supervisor, D. Kepala ruangan, dan E. Perawat pengganti. Nah, manakah menurut teman-teman jawaban yang paling tepat? Nah, jawabannya yaitu perawat primer, di mana perawat ini perannya yaitu menjelaskan dan memberikan tindakan yang akan dilakukan perawat secara mandiri maupun kolaboratif kepada perawat pelaksana. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Kasusnya, perawat di ruang ICU melakukan fokus perawatan sesuai dengan kebutuhan klien sehingga berkesempatan untuk melakukan keperawatan yang komprehensif. Pertanyaannya, apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan? A. Metode tim, B. Metode kasus, C. Metode primer, D. Metode modular, yang E. Metode fungsional. Dan jawaban yang paling tepat sesuai kasus yaitu yang B, metode kasus, karena di sini
perawat memberikan perawatan secara komprehensif. Jadi ini secara kasus per kasus. Jadinya di sini yang paling tepat MAKP-nya atau metode asuhan keperawatannya yang digunakan yaitu metode kasus. Ini bisa dipelajari lagi pada materi-materi MAKP pada manajemen perawatan. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Kasusnya, pada shift pagi ketua tim dan anggota tim sedang melaksanakan timbang terima. Ditemukan masalah perawatan pada klien yang terpasang infus. Terdapat kemerahan pada lokasi pemasangan, infus terpasang sudah 3 hari. Pada saat dinner station, ketua tim mengingatkan waktu pemasangan tidak boleh lebih dari 3 hari. Disarankan untuk mengganti infus dengan yang baru agar tidak terjadi phlebitis. Apakah peran ketua tim pada kasus tersebut? A. Sebagai motivator, B. Sebagai koordinator, C. Sebagai controlling, dan D. Sebagai konselor, serta E. Sebagai evaluator. Manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu C. Sebagai controlling, di mana peran ketua tim ini pada kasus di atas yaitu sebagai controlling, karena mengontrol dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota timnya. Sekian dulu pembahasan mengenai materi soal ujian hukum pada sistem manajemen keperawatan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melaksanakan hukum. Semoga lulus mendapatkan nilai terbaik. Dan buat teman-teman yang sudah melaksanakan uji potensi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel Sinar Perawat dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan klik tombol like dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.